ketahuan sama Pak Puji Wibowo gitu, ini ngajar AKL atau ngajar apa sih gitu. Ya, teman-teman, mohon kalau kemudian saya sudah keluar jalur, bisa diingatkan ya. Oke, kita mulai ya untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dan karena bahannya sudah saya share, sekarang di tanggal 3 ya. Tanggal 3, daftar hadir nomor 3 ya. Masih 528 di sini. Oke, Mbak Amel. Iya, Pak. Ada yang ingin disampaikan dulu, Mbak Amel? Belum. Belum. Oke. Bulan Oktober ya. Tanggal Oktober betul ya? 3 Oktober, nomor 10. Mas Habib. Ada yang disampaikan dulu, Mas Habib? Tidak ada, Pak. Baik. 3, 10, 13. Laurentius. Mas Loren, waktu AKM, boleh cerita nggak, Mas? Pembahasan investment in stock yang sempat ya, disampaikan di kelas seperti apa, Mas Loren? Waktu akun ya, Pak? Waktu AKM? AKM. Ya. Investment in stock yang dijelaskan ini, Pak, ada mungkin secara umum pertama itu dibagi 3 dulu deh ya. Ada yang berpengaruh, tidak berpengaruh sama dia 50%, di atas 50% gitu, Pak. Ya. Baru setelah itu dari situ dapat ditentukan metodenya. Untuk yang 50% ke atas metodenya konsolidasi, yang berpengaruh atau sekitar 20% ke atas itu sekitar 20% ke atas dan di bawah 50% itu menggunakan metode equity, dan yang tidak berpengaruh bisa menggunakan, dibagi menjadi 2 antara trading dan non trading, yang menggunakan metode fair value profit or loss, dan yang apa istilahnya? Saya agak lupa, Pak, mungkin sekitar segitulah. Ya. Ya. Baik. Udah ini kok, udah cakep kok gitu ya. Udah selesai lah AKM kalau teman-teman tadi yang disampaikan oleh Mas Loren ya, ada kepemilikan yang kemudian bisa dikategorikan tidak memiliki pengaruh ketika kurang dari 20%. Tadi ada kelompok trading dan non trading. Cuma untuk kita yang nanti ketika kurang dari 20%, ya, kita ada apa namanya, tidak akan kita sesuaikan dengan fair value ya untuk menyederhanakannya. Sehingga kita akan catat dengan menggunakan cost method. Saldo investment in S-nya tetap tercatat sesuai dengan cost-nya. Kemudian tadi untuk yang memiliki pengaruh ya, ketika kemudian sudah 20% ke atas ya, kita sudah 20% ke atas dan di bawah 50%, kita menggunakan metode ekuitas gitu ya, Mas Loren ya. Ya, Pak. Ya, dan kemudian untuk yang 50% lebih kita konsolidasian. Nah, untuk konsolidasian itu sebetulnya kan menggabungkan laporan keuangan investor dengan investee. Tetapi untuk konsolidasian si investor bisa mencatatnya dengan metode cost dan metode equity. Dengan metode cost dan metode equity. Nah, sehingga nanti setelah pertemuan hari ini, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana pencatatan investment in stock dengan metode cost dan equity. Dan itu insya Allah tidak terlalu susah karena sifatnya mengulang. Tinggal bagaimana kemudian setelah kita mencatat dengan metode cost dan equity, kita ada sedikit tambahan ya, bagaimana membuat laporan keuangan konsolidasian bagi investor dan investee. Ketika kemudian pemilikannya sudah lebih dari 50%. Oke. Yang lain ingin menambahkan barangkali terkait dengan investment
in stock yang sempat dibahas di AKM dari apa yang sudah disampaikan oleh Loren tadi? Tidak ada. Baik. 13 tambah 10. 23. Salsabila. Ramadhani Putri. Iya, Pak. Salsa, silakan. Ada yang ingin disampaikan dulu? Yang disampaikan Laurentis tadi sudah cukup, Pak. Mungkin pembagian dari dividennya kalau semua apa ya? Saya sedikit lupa, Pak. Mungkin kalau 25% dividennya tidak apa pembagiannya? Saya sedikit lupa, Pak. Oke, baik. Apa namanya? Ya kalau 25% berarti kan nanti dicatat dengan metode ekuitas, dan ketika kita menerima dividen, ya, sedikit review saja, ketika kita menerima dividen berarti akan dicatat sebagai pengurang saldo investment, ya, bukan sebagai dividen revenue, gitu ya Mbak, salah saya. Iya Pak, benar Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Ada yang lain silakan sebelum kita mulai ke sini. Nah, kalau tidak ada, kita mulai. Ya. Ini tujuan instruksional khusus terkait dengan materi kombinasi bisnis. Mahasiswa mengenal kombinasi bisnis dari berbagai bentuknya. Nanti ada A plus B sama dengan A plus B, kemudian A plus B sama dengan A, kemudian ada A plus B sama dengan C. Nah, kemudian di sini mahasiswa bisa mengaplikasikan metode akuisisi untuk kombinasi bisnis melalui perolehan aset neto suatu perusahaan. Di sini ada istilah aset neto. Ada istilah aset neto. Aset neto di sini adalah mengacu ke istilah yang selama ini sering kita sebutkan dengan stockholder equity dikurangi dengan total stockholder equity dikurangi dengan total liabilitas, atau total aset dikurangi dengan total liabilitas. Nah, istilah aset neto ini insya Allah akan terus sering kita gunakan ke depannya. Sehingga kemudian pemahaman teman-teman terhadap istilah aset neto ini menjadi satu hal yang memang betul-betul harus terpatri. Jangan kemudian nanti masih bingung aset neto itu apa. Gitu. Nah, aset neto adalah total aset dikurangi dengan total liabilitas, atau yang bisa disebutkan bahwa aset neto adalah total stockholder equity dari satu entitas. Nah, kemudian akuisisi. Dua metode sebetulnya terkait dengan akuntansi untuk kombinasi bisnis, yaitu metode penyatuan kepentingan dan metode akuisisi atau metode pembelian. Kemudian untuk metode penyatuan kepentingan atau pooling of interest itu sudah tidak boleh digunakan lagi, sehingga kita tidak akan pelajari. Namun demikian, sangat mungkin karena pada saat kami belajar dulu ada metode penyatuan kepentingan, sangat mungkin ada kelas-kelas yang bisa jadi menyampaikan metode penyatuan kepentingan. Ya, sebagai sebuah pengetahuan, ya silahkan, tapi kemudian itu tidak jadi fokus bahasan kita. Ya. Kalau saya lebih milih tidak menyampaikan metode penyatuan kepentingan, karena secara aturan pun sudah tidak diperbolehkan lagi gitu untuk metode penyatuan kepentingan tersebut. Nah, di sini ada istilah kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis ini mengacu pada penggabungan dua perusahaan atau lebih, ya. Penggabungan dua perusahaan atau lebih yang bisa kemudian membentuk satu perusahaan yang baru, bisa kemudian satu perusahaan tetap eksis dan perusahaan lainnya dibubarkan, atau bisa kemudian seluruh perusahaan tetap eksis. Nah, ini mudah-mudahan dengan TIK ini teman-teman bisa melihat, oh berarti ini yang harus kemudian saya pahami. Nah, per definisi, saya pikir insya Allah teman-teman bisa membaca ya. Cuma saya ingin menjelaskan adalah pihak pengakuisisi. Nah, ini teman-teman harus bisa memahami
siapa yang menjadi pihak yang boleh dikatakan sebagai pihak pengakuisisi. Ya, siapa entitas yang mana yang kemudian bisa dikatakan sebagai pihak yang mengakuisisi. Karena apa? Karena kita akan membuat akuntansi pihak yang diakuisisi, bukan dari sudut pandang pihak yang diakuisisi. Nah, ini dalam beberapa kesempatan, kemudian walaupun sudah jelas bahwa kita dari sudut pandang pihak pengakuisisi, teman-teman selalu ada saja yang kemudian akhirnya membuat jurnalnya dari sudut pandang pihak yang diakuisisi, gitu ya. Seperti tadi misalkan ketika Mbak Salsa menyatakan bahwa B ya sebagai investasi membayarkan dividen, gitu. Ternyata kemudian adalah jurnal dengan mendebit dividen dan mengkredit cash. Nah, itu betul dari sudut pandang pihak yang diakuisisi. Tapi sebagai pihak pengakuisisi, ya kita akan catatnya dengan mendebit cash dan kreditnya investment. Gitu. Nah, kemudian di sini memperoleh, ya, tadi seperti disebutkan oleh Loren, ketika dikatakan peroleh pengendalian, berarti tingkat kepemilikan kita 50% atau lebih. Ya, 50% atau lebih ketika kemudian kita dikatakan memiliki pengendalian. Ya, kalau kemudian kurang dari 50%, tapi di atas 20%, ya, itu hanya bisa dikatakan kita memiliki pengaruh. Nah, ini definisi yang lain, ya silakan teman-teman bisa dibaca. Ini juga kemudian definisi yang lain dari kombinasi bisnis. Nah, untuk jenisnya, ini ada istilah integrasi horizontal, integrasi vertikal, dan konglomerasi. Ini juga saya yakin insya Allah teman-teman sudah sangat paham bahwa ketika integrasi horizontal, antara pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi memiliki line bisnis yang sama. Ya. Dealer dengan dealer, distributor dengan distributor, produsen dengan produsen untuk satu jenis bisnis yang sama. Ketika kemudian integrasi vertikal, berarti ini berada dalam rangkaian proses produksi hulu ke hilir atau hilir dengan hulu. Seperti misalkan ketika perusahaan yang produksi benang misalkan melakukan kombinasi bisnis dengan perusahaan yang memproduksi kain. Sementara untuk yang konglomerasi, ini kombinasi bisnis untuk jenis perusahaan yang antara satu perusahaan dan perusahaan yang lainnya tidak memiliki hubungan sama sekali. Nah, saya ingin bahas sekilas-sekilas saja terkait hal ini, karena fokus kita adalah di akuntansinya, bukan kemudian di hal-hal seperti ini. Kemudian, alasan-alasannya kenapa dilakukan kombinasi bisnis, yaitu penghematan biaya. Misalkan tadi, integrasi vertikal antara perusahaan yang memproduksi benang dengan produksi kain. Ya. Karena biasanya dalam proses kombinasi bisnis, dari hulu ke hilir misalkan gitu ya, output dari perusahaan yang ada di hulu kemudian akan dibeli oleh output yang ada di hilir. Sehingga kemudian output yang ada di hulu itu sudah tidak perlu lagi untuk misalkan mengeluarkan biaya iklan dan sebagainya. Ya, karena udah pasti produknya dibeli gitu. Sementara bagi produk yang ada di hilir, dia juga tidak perlu kemudian harus mengeluarkan biaya untuk mencari supplier, vendor dan sebagainya, karena sudah mendapatkan input dari produk yang ada di hulu. Kemudian mengurangi risiko. Risiko misalkan ketidaktersediaan bahan baku bagi perusahaan yang ada di hilir gitu ya. Dia udah pasti gitu. Bahan bakunya akan selalu tersedia. Karena apa ya? Karena bahan bakunya perusahaan terafiliasi dengan juga mengurangi risiko ketidakterjualan produk gitu. Ini udah pasti produknya akan terjual gitu. Nah, kemudian mengurangi penundaan beroperasinya perusahaan dengan kepastian terdapatnya suplai bahan baku yang memadai gitu. Maka bagi perusahaan yang ada di hilir, ya, perusahaan yang ada di hilir itu sudah pasti akan terus berjalan. Tapi ketika kemudian kita tidak bisa menjamin bahwa bahan baku bisa tersedia setiap saat, mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu kita harus mengurangi produksi karena pasokan bahan bakunya berkurang. Nah, di sisi lain dengan ada penggabungan ini, kemudian sangat memungkinkan kita bisa menghindari dari pengambil alihan oleh perusahaan lainnya yang tidak kita kehendaki. Jadi kita lebih memilih untuk merger
terlebih dahulu dengan perusahaan lain sebelum kemudian pada akhirnya misalkan kita diambil oleh perusahaan yang tidak kita inginkan. Nah, di sini perolehan aset tidak berwujud nanti kita akan kita sampaikan terkait dengan bahwa dalam proses penggabungan usaha sangat memungkinkan nanti muncul adanya goodwill yang akan dicatat dalam proses nanti penggabungan usaha tersebut. Alasan-alasan lain yang mungkin bisa menjadi alasan tertentu bagi satu perusahaan untuk melakukan kombinasi bisnis. Nah, secara bentuk di sini ada akuisisi, ada merger, kemudian ada konsolidasi. Yang akuisisi ini untuk yang akuisisi adalah ketika A plus B sama dengan A plus B. A sebagai perusahaan pengendali memiliki saham mayoritas di perusahaan B, tapi perusahaan B-nya tidak dibubarkan karena baik misalkan A menguasai 100% maupun A tidak menguasai 100%. Kemudian yang merger di sini A dan B bergabung, A dan B bergabung menjadi A. Artinya setelah bergabung seluruh aset, seluruh liabilitas perusahaan B diserahkan kepada A dan modal saham B, share capital B-nya itu kemudian dihentikan dan memiliki saham kemudian memiliki saham perusahaan A. Dan yang terakhir di sini konsolidasi ketika kemudian dua perusahaan bergabung jadi satu dan bentuk satu perusahaan yang baru. Nah, kita akan membahas untuk AKL adalah A plus B sama dengan A plus B. Ini akan kita bahas mulai pekan depan. Jadi A punya pengendalian, artinya nanti A memiliki kepemilikan lebih dari 50%, sehingga perlu dibuat konsolidasian, tapi B-nya kemudian tidak dibubarkan. B-nya masih tetap eksis masing-masing, kemudian menjalankan operasi sesuai dengan entitasnya masing-masing, yang terjadi nanti hubungan antara induk dan anak. A sebagai perusahaan pengendali akan menjadi induk, dan B sebagai perusahaan yang diakuisisi akan menjadi anak. Nah, hari ini kita akan membahas untuk kasus merger A plus B sama dengan A. Ketika kemudian A menyerahkan sesuatu pada pemegang saham B, lalu kemudian B perusahaan B-nya dibubarkan dan seluruh aset serta liabilitas perusahaan B kemudian diserahkan kepada A, sehingga nanti tinggal perusahaan A saja. Untuk yang ini tidak menjadi bahasan kita untuk yang konsolidasi. Hal-hal yang kemudian harus kita pahami terkait kombinasi bisnis. Yang pertama kembali di sini adalah metodenya metode pembelian atau metode akuisisi, bukan metode penyatuan kepentingan atau pooling of interest. Nah, yang harus kemudian diketahui, kita pahami adalah siapa yang bertindak sebagai pihak pengakuisisi. Karena kembali saya sampaikan, jurnal kita akan dilihat dari sudut pandang pihak yang mengakuisisi. Kemudian penentuan tanggal akuisisi ini jadi penting karena apa? Karena penentuan tanggal akuisisi ini akan menjadi sebuah patokan untuk pengukuran. Untuk pengukuran, kita tahu ada istilah-istilah recognition, ada istilah-istilah measurement gitu ya. Pengukuran, berarti ketika bicara mengenai pengukuran, kita akan bicara berapa nilai dari aset dan liabilitas yang diserahkan oleh pihak yang diakuisisi ke pihak yang mengakuisisi. Ya, di sini pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi. Jadi ketika nanti pihak pengakuisisi pihak yang diakuisisi, misalkan perusahaan B, menyerahkan inventory kepada perusahaan A. Perusahaan A sebagai pengakuisisi akan mencatat dengan nilai berapa. Nah, ini menjadi penting karena nilai tersebut akan ditentukan pada tanggal akuisisi, bukan tanggal awal tahun atau tanggal-tanggal lain di luar tanggal akuisisinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengakuan dan pengukuran goodwill dari pembelian dengan diskon. Kita dalam penggabungan ada goodwill atau ada penggain oleh pihak pengakuisisi.
Nah, 3 hal ini menjadi satu hal yang perlu kita pahami, ya, agar kemudian kita bisa melakukan pencatatan dengan benar. Nah, secara umum untuk terkait kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi sangat seperti ini. Ada biaya advis, biaya hukum, akuntansi, penilaian, biaya profesional, biaya maklar, dan sebagainya. Nah, ketentuannya adalah semua biaya tersebut kecuali biaya pendaftaran dan penerbitan efek utang dan efek sekuritas di sini dibebankan sebagai beban pada periode berjalan. Jadi kalau kemudian ada biaya maklar, biaya hukum, biaya akuntansi, biaya penilaian, biaya profesional atau konsultansi lainnya yang dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi pada saat proses akuisisi oleh perusahaan tersebut akan catat sebagai expense. Tetapi khusus untuk biaya pendaftaran dan penerbitan efek utang dan efek ekuitas, jadi misalkan dalam proses akuisisi ini, si pengakuisisi menerbitkan saham atau menerbitkan obligasi. Nah, untuk penerbitan saham dan atau penerbitan obligasi tersebut ternyata ada biaya pendaftaran dan ada biaya penerbitannya. Maka biaya pendaftaran dan penerbitan dari surat utang tersebut atau surat ekuitas tersebut akan didebitkan ke diskon atau premium untuk sekuritas yang bentuknya debt security, atau kemudian akan didebitkan ke akun agio saham atau additional pending capital, atau teman-teman mungkin lebih sering mengenal dengan istilah share. Kemudian di sini secara umum dapat disimpulkan bahwa biaya langsung berupa harga yang dibayarkan pada pihak yang dibeli, diakuisisi akan diakui sebagai harga perolehan investasi. Jadi ketika misalkan PT A menyerahkan cash pada PT B yang langsung diterima oleh pemegang saham PT B, itu akan dicatat sebagai cost investment atau penerbitan saham atau penerbitan surat utang. Nah, atau yang harus kita pahami bahwa cost investment ini akan dicatat sebesar fair value. Cost investment-nya akan dicatat sebesar fair value, bukan sebesar book value dari pihak pengakuisisi. Jadi kalau misalkan pada saat proses akuisisi, perusahaan yang mengakuisisi menyerahkan PPE, maka cost investment-nya akan dicatat, cost investment-nya akan dicatat sebesar fair value dari PPE tersebut, bukan sebesar book value dari PPE-nya. Kalau kemudian menerbitkan saham, maka akan cost investment-nya adalah sebesar fair value nilai saham tersebut. Dan kalau kemudian menerbitkan obligasi, maka akan dicatat sebesar fair value tersebut. Nah, teman-teman, ketika kemudian teman-teman belajar AKM, mungkin kita mencari proceed dari hasil penerbitan bonds payable yang ada present value yang seperti itu. Nah, untuk AKL, kita tidak akan lagi direpotkan dengan hal tersebut. Untuk AKL, kita akan langsung diberitahukan berapa fair value-nya. Nah, kalau kemudian ada soal-soal kelas lain yang meminta menghitung fair value atau nilai wajar dari obligasinya, mohon teman-teman bisa disampaikan ke saya, biar nanti jadi satu bahan diskusi apakah memang akan seperti itu. Tapi selama ini untuk kelas AKL yang untuk 2 tahun terakhir ini, ya, tahun ajaran 1920 kemarin, itu disepakati bahwa teman-teman sudah tidak direpotkan lagi dengan menghitung harga jual obligasi. Sudah langsung disebutkan bahwa nilai parnya sekian, kemudian nilai wajarnya sekian. Nah, kemudian biaya langsung lainnya seperti biaya akuntansi, hukum, konsultan, dan sebagainya, ini dimasukkan sebagai beban dalam periode berjalan, yang nanti akan kita close ke dalam akun laba ditahan. Kemudian biaya langsung pendaftaran dan penerbitan surat-surat berintegritas, tadi sudah saya sampaikan, dicatat sebagai pengurang tambahan modal store, atau kalau itu merupakan biaya langsung yang terkait dengan surat utang, ya, dia akan dicatat sebagai pengurang nilai premium atau penambah nilai diskonnya. Nah, secara umum jurnal adalah yang pertama di sini,
ketika pihak pengakuisisi membayar tunai dan atau menerbitkan surat utang dan atau menerbitkan saham, dia akan mencatat investment sebesar kas yang dibayarkan, nilai wajar surat utang atau nilai wajar sahamnya. Jadi debitnya investment in ABC misalkan, kemudian kreditnya cash. Atau debitnya investment in ABC, kreditnya share premium sebesar nilai nominal, kemudian share capital sebesar nilai nominal, kemudian share premium sebesar selisih antara nominal dengan nilai wajarnya. Kemudian yang kedua adalah jurnal ketika pihak pengakuisisi mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan kombinasi bisnis yang bisa dicatat sebagai expense untuk seluruh biaya kecuali biaya penerbitan dan pendaftaran saham. Untuk penerbitan dan pendaftaran saham kembali dicatat sebagai pengurang premium atau mengurangi additional paid-in capital. Nah, yang berikutnya adalah pihak pengakuisisi mengambil alih aset teridentifikasi dan utang. Jadi seluruh aset, seluruh utang dari perusahaan yang diakuisisi diambil alih oleh pihak pengakuisisi. Nah, pada saat mencatat aset ini, aset dan utang dicatat sebesar nilai wajar. Ketika dia menerima inventory dari perusahaan yang diakuisisi, maka harus dicek dulu nilai wajar inventory-nya berapa, yang bisa jadi mungkin berbeda dengan nilai buku yang ada dalam catatan investingnya. Nah, ada kemungkinan di sini ada goodwill jika cost investment, tadi cost investment yang ada di unsur pertama ini cost investment, bisa dalam bentuk kita bayarkan kas atau non-cash aset, bisa surat utang atau saham. Ya, kita bandingkan dengan fair value diperoleh. Fair value net asset yang diperoleh kembali, net asset di sini adalah total aset dikurangi dengan total liabilitas. Maka akan ada goodwill dalam proses kombinasi bisnis tersebut. Namun kemudian jika terdapat negatif goodwill, ya, kita tidak akan mencatat sebagai goodwill di sisi kredit, tetapi ini akan diakui sebagai gain. Sehingga jurnalnya sebetulnya kita hanya akan buat jurnal 1 di sini, kemudian 2 di sini, kemudian 3 di sini. Secara umum hanya ada 3 kelompok jurnal, yaitu yang pertama saat kemudian ini, yang kedua saat pengeluaran biaya, dan yang ketiga saat kemudian pengambil alihan aset. Sampai sini silakan. Nggak jelas kan? Bingung kan? Bingung kan teman-teman kan? Ya, baik. Supaya tidak bingung, kita lihat ke contoh di sini. Ya. Neraca PT Patronus dan PT pertanggal 1 Januari 2016 adalah berikut. Ini masih menggunakan perusahaan-perusahaan yang ada di cerita Harry Potter ya. Ini menarik karena ada sosok Dementor yang menimbulkan kecemasan, menghilangkan rasa bahagia gitu ya, menimbulkan ketakutan dan sebagainya, tapi kemudian setiap orang ternyata punya Patronus yang akan Dementor tersebut. Bagi kita kekhawatiran, rasa was-was dan sebagainya pasti kita punya gitu ya. Itu Dementor-Dementor yang ada di sekitar kita sebetulnya, yang kemudian bisa kita kalahkan dengan Patronus kita, yang dalam pemahaman saya sebetulnya setiap kita adalah punya Patronus yang kemudian bisa menghilangkan rasa kekhawatiran tersebut. Dan Patronus yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana kita punya keimanan yang kuat itu kalau menurut saya gitu. Ini neracanya PT Patronus sebagai pengakuisisi, kemudian PT Dementor yang diakuisisi. Ini data PT Patronus. Kemudian ini transaksinya. Pada saat akuisisi, PT Patronus mengakuisisi PT Dementor dengan membayar cash sebesar 100.000 dan menerbitkan 18.000 lembar saham dengan nilai wajar sebesar 330.000. Dengan demikian, cost investment-nya adalah 100.000 ditambah dengan 330.000. Di sisi lain, kemudian PT Patronus mengeluarkan biaya sebesar 30.000 dan 70.000. Yang 30.000 untuk registrasi dan penerbitan saham, yang 70.000 untuk biaya langsung lainnya.
Seluruh utang dan aset PT Dementor menjadi milik PT Patronus. Segera setelah diakuisisi, PT Dementor dibubarkan. Nah, bagaimana mencatat pembubaran PT Dementor? Kembali ini bukan jadi fokus kita. Karena fokus kita adalah dari sudut pandang PT Patronus, yaitu pihak yang mengakuisisi. Nah, demikian, dalam kasus kita berarti jurnal yang akan dibuat oleh PT Dementor adalah pada saat PT Dementor mengeluarkan kas, pada saat PT Patronus mengeluarkan kas, pada saat PT Patronus menerbitkan saham, pada saat PT Patronus membayar biaya 30.000, pada saat PT Patronus membayar biaya 70.000, dan pada saat PT Patronus menerima seluruh aset dan utang PT Dementor. Gampang ya? Ini tinggal debit bla bla bla, kemudian kredit bla 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 gitu. Nah, tinggal nanti kemudian membuat neraca PT Patronus setelah proses akuisisi. Silakan teman-teman, sampai sini kalau ada yang ingin dikomentari terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke jurnal yang akan kita buat bersama-sama. Jurnal monggo silakan. PT Patronus menyerahkan kas, PT Patronus menerbitkan saham, PT Patronus membayar biaya, kemudian PT Patronus menerima aset dan utang PT Dementor. Ada 4 ya, ada 4 jurnal di sini. Sebenarnya yang 1, 2 ini kan kelompok 1 tadi ya. Ini kelompok 2-nya biaya, kelompok 3-nya adalah PT Patronus menerima aset dan utang PT Dementor. Ada yang berkenan untuk menyampaikan pendapatnya di sini? Debitnya apa? Kreditnya apa? Sama seperti kita investasi ya. Ketika kita investasi, maka kita akan mendebit dengan akun investment in Dementor misalkan. Dementor sebesar 100 ya. 100, kemudian kredit cash sebesar 100. Kemudian yang berikutnya PT Patronus menerbitkan saham untuk investasi di Dementor, ini juga sama, debit investment in Dementor, kemudian kredit, kreditnya berarti di sini Share capital. Dan jika ada, berarti akan kita kreditkan juga akun share premium. Oke. Baik, di sini sebesar tadi 330. Kemudian share capitalnya sebesar berapa? Ini soalnya 18.000 lembar dengan nilai wajar 330. Kemudian ini data awalnya seperti ini. Berapa di sini share capitalnya? 180.000. 180.000. Ya. Ada yang bingung dengan 180.000? Enggak ya? Jadi jumlah lembar sahamnya di sini 18.000.
Kemudian nilai nominal sahamnya sebesar $10 per lembar. Ya. Sehingga untuk share capitalnya akan kita catat sebesar 180.000. Untuk share premiumnya berarti selisihnya sebesar 150.000. Sampai sini? Betul gampang kan? Nah, lanjut. Ada yang punya pendapat untuk yang PT Patronus membayar biaya di sini? Ada 2 pembayaran biaya, 30.000 dan 70.000. Debit. Ke sini ya, yang di sini. Pihak pengakuisisi mengeluarkan biaya sehubungan dengan kombinasi bisnis. Ada sebagian biaya yang dicatat sebagai expense, ada sebagian biaya yang kemudian akan kita catat sebagai penambah diskon atau pengurangan premium atau mengurangi share premium. Dari 2 jenis biaya yang dibayarkan oleh PT Patronus, yang mana akan dicatat sebagai expense? Yang 70.000. 70.000. Yang 70.000 catat sebagai expense, yang 30.000 Pengurang Orang additional paid in capital. Iya. Oke, baik. Berarti di sini investment expense. Teman-teman kalau bingung nama akunnya, yang penting expense, silakan ya. Saya sudah tidak terlalu strict lagi terkait dengan nama akun. Jadi teman-teman boleh kemudian expense titik atau apalah. Yang penting menunjukkan itu akun expense. Ini sebesar 70 debit, kemudian debit share premium. Ini juga silakan teman-teman mau pakai akun share premium atau additional paid in capital atau apa namanya paid in capital in excess of par gitu ya, atau agio saham juga silakan sebesar 30.000, kemudian kredit cash sebesar 100.000. Terakhir di sini jurnal PT Patronus menerima aset dan utang dari debentor. Di sini kita lihat di soalnya ada PT Dementor memiliki cash, inventories, other current asset, dan PPE. Nah ini seluruh aset ini akan diserahkan oleh Dementor ke PT Patronus, sehingga dalam catatan PT Patronus di sini dia juga akan mendebit cash, kemudian mendebit apa? Inventory. Inventories. Apa lagi? Ada kondisible nggak? Kita lihat ya. Oh, inventories terus other current asset ya. Iya. Oke. Ada receivable. Inventories, kemudian debit other current asset, kemudian debit PPE, kemudian kredit current liabilities, kemudian kredit other liabilities. Nah, karena perusahaan dementor yang dibubarkan, ya, perusahaan dementor yang dibubarkan dan seluruh asetnya sudah diserahkan ke PT Patronus, maka otomatis akun investment in dementornya juga harus hilang. Tidak mungkin kita masih punya akun investment in dementor untuk satu perusahaan yang sudah dibubarkan perusahaannya.
Nah, tadi untuk kasus yang di sini mungkin ada goodwill, mungkin ada gain. Mungkin ada goodwill, mungkin ada gain. Tadi ada dua kemungkinan di sini akan muncul goodwill kalau cost investment lebih besar dari fair value net asset yang diperoleh. Dan akan ada gain kalau kemudian cost investment lebih kecil dari fair value net asset yang diperoleh. Dalam kasus kita, tadi cost investment-nya adalah 430. Ini cost investment. Yang pertama 100, ini 330. Cost investment-nya sebesar 430. Di sisi lain, fair value net asset dari dementor, fair value net asset dementor, kita lihat di sini bahwa total asetnya fair value adalah 400. Asetnya fair value 400. Total liabilitas fair value-nya sebesar 70. Dengan demikian fair value net asset PT Dementor adalah 330. Cost-nya 430, fair value net asset-nya 330, sehingga ada goodwill atau gain? Goodwill, Pak. Ada goodwill ya, karena cost investment-nya lebih besar daripada fair value net asset yang diperoleh. Ada selisih sebesar 100 yang kemudian akan kita catat sebagai goodwill. Sehingga di sini ada satu baris yang kita tambahkan, debit goodwill sebesar 100. Nah, tinggal untuk cash-nya akan kita catat sebesar fair value dari cash yang ada dalam catatan ini. Berarti kita akan catat 40 untuk cash, 100 untuk inventory, 20 untuk other current asset, dan 240 untuk PPE. 40, 100, 20, 400, 40, 100, 20, 240. Tolong dikoreksi ya teman-teman kalau kemudian ini 40, ini 100, ini 20, kemudian PPE-nya 240. Silakan nanti dirapikan ya untuk ininya, tampilannya. Kemudian yang berikutnya current liabilities. Current liabilities-nya kita lihat di sini 30 dan 40. 30 dan 40. 30. Kemudian ini 40. Dan ini untuk investment in dementornya sebesar 430. Oke, silakan dicek apakah total debit dan total kredit sudah sama. Total debitnya 500, total kreditnya juga 500. Udah selesai? Gampang kan? Ya, Alfiandi gampang ya, Mas ya? Gampang ya, AKL mah. Ya, Mbak Risma gampang ya, Mbak Risma ya. Insya Oh, cuma Allah. gini doang ternyata AKL itu. Emang cuma gini doang AKL itu. Jadi santai aja lah. Mbak Putri, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oh, baik. Dian, ada pertanyaan? Belum, Pak. Dian harus dapat A lagi nih untuk AKL-nya nih. Doain, Pak. Amin. Jangan malu-maluin pengajar-pengantar akuntansinya gitu. Mbak Vicky, silakan. Mbak Vicky, ada Iya, Pak. pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Memang tidak akan ada pertanyaan karena simpel gitu ya, sederhana. Gitu.
simple, sederhana, mudah gitu. Jadi tadi saya review kembali, jurnalnya adalah pada saat PT pengakuisisi, ya, PT Patronus dalam hal ini, mengeluarkan cash, saham, atau obligasi ya, sebagai cost investment-nya, kemudian PT Patronus sebagai PT pengakuisisi membayar biaya, dan kemudian PT Patronus sebagai pengakuisisi menerima aset dan utang dari PT Dementor sebagai perusahaan yang diakuisisi. Baik, kalau tidak ada, saya minta tolong dicoba teman-teman membuat neraca bagi PT Patronus. Ya. Setelah kemudian PT Patronus mengakuisisi PT Dementor. Moga kebetulan di sini pas Adan, jadi sambil saya menjawab Adan, teman-teman juga mungkin yang pas Adan bisa menjawab Adan, saya coba untuk kira-kira seperti apa neracanya. Oke, baik, sebelum ke neraca, di sini ada investment expense. Ada investment expense. Ketika kemudian ketika kita bicara neraca, maka sebetulnya akun investment expense harusnya sudah tidak ada ya, karena neraca tidak mengakomodir akun expense. Nah, untuk ini maka teman-teman bisa kemudian melakukan closing di sini untuk expense-nya. Debit laba ditahan, kemudian kreditnya ke investment expense. Sehingga nanti akun investment expense sudah terclose dan mengurangi saldo laba ditahan yang akan kita sajikan di neraca PT Patronus setelah proses akuisisi. Oke, kita coba selesaikan untuk neracanya di sini. Neraca PT Patronus. Salah ya? Bukan begini ya harusnya ya. Kalau neraca itu berarti awalnya nama perusahaan, kemudian baru di sini ya. Neraca, kemudian per
tanggal 1 Januari 2019. Kadang kalau sudah AKL jadi suka lupa untuk hal seperti ini. 16, 9 ya. Oke. Ada kelompok aset. Asetnya ada cash, ada inventories, ada other current asset, ada PPE, ada goodwill. Ini ya. Kemudian untuk ekuitasnya ada current liabilities, kemudian ada other liabilities, kemudian ada akun apa lagi? Share capital ya, share capital, kemudian ada akun share premium, ada akun return earning. Aset, kemudian nanti di sini total equities. Ada punya pendapat total cash-nya berapa di sini? Yang sudah menghitung? 90.000, Pak. Berapa? 90.000. 90. Yang lain sepakat 90.000? 140.000, Pak. Berapa? 140.000. 140.000. 90, 140. Kita ini dulu ya. Ada yang lain? 190. 190. Naik lagi? Naik lagi, ayo. Nanti yang dicatat adalah penawar tertinggi gitu ya. Karena kita sedang lelang menjual barang gitu. Kalau menjual barang harus penawar tertinggi, tapi kalau membeli barang gitu ya, harus yang menawarkan harga paling rendah. 90, 140, 190. Angka yang lain? Ada lagi selain angka ini? Tidak ada, berarti pemenangnya yang menawar dengan angka 190 ya. Oke. Baik. Teman-teman kita coba cek ya. Ketika bicara mengenai neraca PT Patronus, berarti kita harus melihat catatan PT Patronus. Melihat catatan PT Patronus. PT Patronus sebelumnya memiliki neraca dengan saldo cash sebesar 250.000 saldo awalnya. Kemudian dari jurnal yang kita lakukan di sini cash-nya dikurangi 100, berarti tinggal 150. Dikurangi 100, tinggal 150. Kemudian cash-nya dikurangi lagi dengan 100. Berarti tinggal 50. Kemudian di sini ada penambahan cash sebesar 40. Dan demikian saldo cash-nya adalah 90.000. Gitu ya, untuk membuat neraca setelah penggabungan usaha, kita
melihat berapa saldo awal sebelumnya yang ada dalam catatan PT Patronus atau PT yang mengakuisisi, kemudian tinggal ditambah dikurangi dengan jurnal yang dibuat dalam proses akuisisi. Ada pengurangan kas sebesar 100, kemudian ada pengurangan kas lagi juga sebesar 100, dan kemudian ada penambahan kas sebesar 40. Sehingga saldo kasnya menjadi 90.000. Sampai sini. Monggo kalau ada yang ingin dikomentari atau kita koreksi bersama-sama. Kalau tidak ada, kita lanjut. Inventorisnya berapa? 220.000. 220. 220.000. Oke, kita cek untuk inventoris. Di sini saldo awalnya 120.000. Kemudian untuk inventoris ada di jurnal yang terakhir di sini. Debit 100.000. Ini totalnya 220.000. Kemudian untuk other current asset 50. 50.000. 50.000. Okay. Yes, other current asset 50.000. PPE 500.000. 500.000. PPE 500.000. Kemudian goodwill sebesar 100.000. Ya, total asetnya berapa nih? 11, 16, 960.000. 60. Ya. Oke. Current liabilities 90.000. 90.000. Kemudian other liabilities 120.000. 120.000. Share capital 600.000. 600.000. Share premium 120.000. 120.000. Kemudian untuk laba ditahan 30.000. 90, 11, 13, 16, 16, sama ya? Oke. Nah, setelah penggabungan usaha, neraca PT Patronus memiliki total aset sebesar 960.000 dan memiliki total ekuitas juga sebesar 960.000. Silakan sampai sini. Ada komentar, ada koreksi, ada yang perlu kita diskusikan. Nah, kalau tidak ada, ini ada satu soal yang sudah saya siapkan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau semisal cost of investment sama aset neto itu nilainya sama gitu, berarti nggak muncul goodwill ya, Pak ya?
Betul. Tidak ada goodwill dan tidak ada keuntungan. Ya. Ini soal yang saya share ini kalau ada keuntungan seperti apa? Nanti bisa kita lihat bersama-sama. Ada lagi pertanyaannya? Terima kasih, Pak. Baik, sami-sami. Nah, teman-teman soalnya sudah saya share di grup ya, di grup WhatsApp, atau mau di-share di sini juga, di-share di chat sini ya. Bentar, kalau perlu share di di-share di chat room ini atau cukup di grup WA saja? Untuk soalnya. Oke. Baik, sudah ada di grup WA untuk soalnya. Kemudian Tasya perlu waktu berapa menit Tasya untuk memberikan kesempatan teman-teman mengerjakan kira-kira? Berapa ya, Pak? Berapa 5 kira-kira menit, teman-teman? Sebelum nantinya kita bahas bersama. 30 menit, Pak. 15 menit. 15 menit. 15 menit ya. Berarti kita kembali nanti pukul 12.15 ya. Bagi teman-teman yang mau menjalankan sholat zuhur dipersilahkan. Ada yang kesulitan untuk mengunduh soalnya? Kalau enggak saya share screen ya di sini ya. Untuk soalnya saya share screen. Ini soalnya, kemudian dalam proses akuisisi, PT ABC menerbitkan saham 40.000 lembar saat harga pasar saham 1,25, menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 30, saat harga pasar obligasi 29. Ini yang saya sampaikan bahwa untuk kombinasi bisnis, obligasinya sudah langsung disebutkan harga pasarnya. Tidak kemudian disebutkan misalkan nilai nominal 30, suku bunga obligasinya 9%, dibayar setiap tahun sekali, suku bunga pasarnya 8% gitu, sehingga kita harus mencari. Nah, untuk AKL, hal-hal seperti itu dianggap sudah clear di AKM, sehingga untuk AKL dianggap teman-teman sudah paham ya. Ketika misalkan di sini disebutkan harga pasar obligasi 29, berarti kupon rate kita itu lebih kecil dibandingkan dengan market rate-nya gitu. Sehingga obligasi kita terjual dengan diskon. Nah, kemudian di sini ada pembayaran biaya penerbitan saham sebesar 4,5, biaya penerbitan obligasi sebesar 2,5, dan biaya langsung lainnya sebesar 300. Berarti jurnal akan kita buat di sini yang pertama adalah saat PT ABC menerbitkan saham, menerbitkan obligasi,
membayar biaya penerbitan saham, membayar biaya penerbitan obligasi, dan membayar biaya langsung lainnya. Plus nanti yang keenam itu berarti jurnal untuk mencatat perolehan aset dan utang PT BCA. Oke, monggo sampai jam 12.15 atau 12.20 ya, minta tolong teman-teman mengerjakan terlebih dahulu, nanti kita bahas bersama-sama. Kalau mau stretching dulu, meluruskan punggung, atau selonjoran dulu, silahkan. Nantikan dulu videonya, senam ringan dulu, supaya kemudian tidak terlalu pegel, tidak terlalu kaku gitu ya. Nanti kapan-kapan di sela jeda kelas kita senam bersama dulu gitu ya. Saya tayangkan senamnya siapa gitu. Kalau mau ada yang salah tur dulu, ya monggo dipersilahkan. Saya mau izin ke toilet dulu ya. Mbak Vanessa ada kesulitan? Mungkin belum, Pak. Baik, terima kasih. Akbar, ya, halo? Mbak Vanessa ada yang disampaikan? Mungkin
Mungkin belum, Pak. Nah, siap. Akbar, silakan. Ada yang ingin disampaikan, Akbar? Atau ada pertanyaan? Atau sudah selesai? Udah selesai, tapi masih bingung. Obligasinya itu berarti di jurnal pertama itu ada diskon obligasi ya, Pak? Nah, baik. Teman-teman, kita sepakati dulu. Saya tidak tahu ketika pengantar dan AKM-nya, yang ketika pengantar dan AKM. Dalam kasus di sini, ketika obligasi nominal 30, kemudian dijual saat harga pasar sebesar 29.000. Ya. Kalau misalkan ini transaksi penjualan, untuk sisi kreditnya atau jurnalnya, ya. Kalau misalkan ini kita menjual obligasi ini, kita samakan dulu supaya nanti ke depannya sama. Untuk yang obligasi ini, apakah kita menjurnal misalkan debit, ya? Kalau misalkan kita menjual, ya, ini kasusnya kan bukan menjual, debit cash, kemudian debit diskon on bonds payable, kemudian kredit bonds payable, angkanya di sini cash-nya 29, misalkan ya, kemudian diskonnya 1, bonds payable 30. Atau untuk kasus ini, waktu pengantarnya atau AKM-nya, kita membuat jurnal debit cash, kemudian kredit bonds payable 29 langsung. Nah, yang mana yang biasa dibuat saat pengantar dan AKM? Karena mungkin ada yang mengajarkan dengan cara seperti ini, atau langsung seperti ini. Teman-teman boleh tulis di chatnya yang alternatif 1 yang biasa dibuat atau yang alternatif 2. Harusnya sih untuk yang sekarang sudah tidak ada ini lagi ya, sudah tidak ada perbedaan lagi terkait hal ini. Ini mungkin yang ditanyakan ya, Mas ya? Iya, Pak, benar. Nah, apakah kemudian dicatat dengan model seperti ini atau dicatat dengan model seperti ini? Saya catat pakai yang pertama, Pak. Yang mana? Pakai yang pertama yang ada diskonnya, Pak. Yang pertama. Yang lain pada saat pengantar dan AKM? Pakai yang kedua, Pak. Yang kedua? Iya, Pak. Mayoritas? Yang kedua. Yang kedua, Pak. Mayoritas? Yang kedua kedua, ya? Kedua, Pak. Iya. Kedua. Oke. Tapi ya monggo ya. Silakan gitu mau yang pertama atau yang kedua. Jadi kalau misalkan ada akun diskonnya, di sini ada debit diskon on bonds payable sebesar 1. Kalau tidak ada berarti langsung ke bonds payable sebesar 29. Ya, sebesar 29. Silakan, cuma sebetulnya kalau di buku-buku yang terakhir atau di ini yang terakhir itu diskon on bonds payable atau premium on bonds payable itu sudah tidak muncul lagi.
Oke, saya lebih prefer yang kedua, tapi kalau misalkan mau yang pertama, dipersilakan. Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Mas Gali, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Sudah sampai mana Mas Gali untuk jurnalnya? Sampai yang ketiga, Pak, yang penyerahan aset dan Oh, ekuitas, Pak. sudah hampir selesai ya? Mohon ditulis di room chat Mas Gali, jurnal yang 1AB ini, ya, 1AB-nya. Nanti biar kita lihat bersama-sama. Yang lain nanti bisa juga melihat di room chat-nya. Silakan Mas Gali ditulis debit untuk yang 1A, debitnya apa, kemudian kreditnya apa, untuk yang 1B, debitnya apa, kreditnya apa. Boleh digabung jadi satu juga boleh, nggak apa-apa. Oke, silakan Mas Gali di room chat atau boleh di WA, boleh nggak apa-apa. Kalau kesulitan untuk menulis di WA aja ya, Pak? Di WA saja, boleh, boleh. Sebentar, saya harus ambil handphonenya dulu. Di WA boleh, silakan. Sudah, Pak? Ya? Sudah, Pak. Sudah ya, baik, makasih ya. Debit investment PT BCA 79, kemudian kredit bonds payable 29, kredit share capital 40, kemudian kredit share premium sebesar 10.000. Ya. Ada yang punya pendapat lain atau sepakat? Sepakat ya? Silakan yang punya pendapat lain boleh langsung menyampaikan atau bisa menulis di room chat atau bisa kemudian menyampaikannya di WA. Ini yang jawabannya Mas Gali tadi ya. Saya pisah jadi 2 dengan alternatif, berarti untuk jurnal yang kedua di sini, ini bisa kita catat debit investmentnya 29, kemudian tadi debit diskon on bonus payable 1, kemudian kredit bonus payable sebesar 30. Oke. Baik, yang selanjutnya Mas Gali minta tolong disebutkan nomor 1 sampai 29 kira-kira siapa yang akan diminta untuk menyelesaikan jurnal berikutnya? Nomor absen, Pak. Iya, nomor absen. Nomor 7. Nomor 7 siapa, Li? Sebentar, Pak.
Belum ini ya, belum sudah pada kenalan belum sih? Sudah ya, udah 1 minggu nih. Belum hafal nomor absennya, Pak. Dan Putri. Oke, Dian. Silakan Dian untuk yang berikutnya, Dian. Jurnal PT ABC membayar biaya berupa penerbitan saham, penerbitan obligasi, dan biaya langsung lainnya. Ini saya izin dulu untuk yang ini, saya ganti ya, saya tambahkan alternatif ya. Alternatif. Berarti di sini debit investment in BCA 29 Dian boleh di share di WA atau boleh di room chat ini untuk jurnal yang berikutnya. Sudah di WA ya Pak, saya foto. Oh, di WA ya. Siap. Oke. Lihat debit share premium 450, kredit cash 4,5, debit diskon on bonus payable, kredit cash 250, debit investment expense, kemudian kredit cash sebesar 300. Nah ini kalau debitnya diskon on bonus payable, itu berarti di awalnya menggunakan pendekatan yang pertama tadi ya. Kalau kemudian di sininya kita tidak menggunakan diskon, ya, sesuai dengan pendekatan punya saya, maka ke bawahnya pun ini tidak akan muncul akun diskon. Ini artinya untuk jurnal yang ada di sini, ya. Nah, karena untuk jurnal kedua saya tidak menggunakan akun diskon, maka jurnal yang keempat di sini, jurnal yang keempat di sini juga tidak muncul akun diskon. Jadi kalau kemudian jurnal awalnya di sini ada diskon, ya, maka alternatif yang keempat di sini, untuk alternatif yang keempat, kita akan catat debit diskon on bonds payable, ya, kemudian kredit cash sebesar 250. Ya, jadi teman-teman, kalau jurnal Dian itu bisa kalau pas di muncul akun diskon. Tapi kalau di sini tidak muncul akun diskon, maka yang keempat ini langsung kita debitkan ke akun bonds payable. Baik, sampai sini. Kalau ada pertanyaan, tinggal kemudian nanti jurnal penerimaan, aset, dan liabilitas.
Baik, selanjutnya Dian, nomor berapa? Selesaikan jurnal kita. Nomor 15, Pak. Nomor 15. 15. Ya, nomor 15 itu Alfiandi. Iya, Ya, Pak. silakan Alfiandi dibacakan saja ya, biar lebih cepat ya. Oke, silakan dibacakan untuk yang nomor terakhir, nomor 6 berarti. Kita menyimak debit apa, kredit apa, dan seterusnya. Yang penyerahan aset sama liabilitas ya, Pak? Betul, betul. Iya. Untuk yang debitnya ada cash 10.000, lalu Ya. account receivable 7.500, Ya, lalu inventory 16.000, ya, lalu PPE 55.000. ya, Terus untuk debitnya ada investment in PT BCA 79.000, ya, account payable-nya 2.500, ya, bond payable 500, dan ya. gain on investment-nya 2.500. Oke, baik. Makasih. Ya, ini ada cost investment-nya 79. Kemudian total fair value net asset-nya 81.500. Ya, di sini ada total fair value aset 88.500. Total fair value liabilities-nya adalah 7.000. Sehingga kemudian total fair value net asetnya adalah 81.500. Cost-nya 79. Ini lebih kecil daripada total fair value net asset, sehingga ada gain sebesar 2.500. Ada gain 2.000. Nah, kemudian di sini ada gain, ada akun investment expense. Nanti untuk keperluan penyusunan neracanya, akun gain dan akun investment expense bisa langsung kita close ke dalam akun return earnings. Nah, selanjutnya untuk penyusunan neraca PT ABC setelah kombinasi bisnis, nah, ini ingin saya sampaikan untuk diperhatikan karena sering ketika model soalnya seperti ini, model soalnya seperti ini di PT ABC-nya ada book value, ada fair value. Ya, sering kemudian pada saat membuat neracanya, teman-teman menggunakan data fair value di sini. Nah, ini untuk data fair value PT ABC, nanti kalau misalkan model kasusnya seperti ini bisa langsung kita anggap nggak ada aja gitu. Ya, udah kita merahin saja dulu, karena ini tidak akan digunakan untuk proses pembuatan jurnal, ya, maupun proses pembuatan jurnal maupun nanti pembuatan neraca setelah penggabungan usaha. Ya. Jadi kalau misalkan ada ini PT ABC sebagai pengakuisisi dan PT BCA sebagai yang diakuisisi, maka data fair value PT ABC bisa kita abaikan. Mungkin dari awal bisa kita hilangkan sehingga teman-teman nanti pada saat menyusun neracanya, itu tidak keliru dengan menghitung angka-angka yang ada di fair value. Untuk penyusunan neraca, data PT ABC yang akan kita gunakan adalah data yang berisi terkait dengan book value, bukan fair value. Mas Alfiandi, berikutnya nomor berapa?
Mas Alfiandi. Cek. Ya, Pak. Nomor berapa berikutnya untuk menyelesaikan soal ini? Masih ada yang harus kita kerjakan, membuat neracanya. Mau minta tolong siapa? Nomor 12 mungkin, Pak. Nomor 12. Nah, nomor 12. Kita lihat nomor 12, Kurnia Putri. Panggilannya Nia atau Putri atau Kurnia, Pak. Kurnia. Kurnia sudah selesai neracanya? Ini lagi dikerja sebenarnya neracanya. Tapi kalau dibacakan aja bisa, Pak. Oke, untuk case-nya dulu, Kurnia. Ketemu di angka berapa case-nya? 29.000, Pak. 29.000. Yang lain sepakat 29? Atau ada angka yang lain? Oke, kita cek ya. 20.000 awalnya, tambah 10.000, 30.000, 30.000, kemudian ini 4,5, 2,5, 700, 3.000, betul ya, 29 ya? 29. Terus yang berikutnya? Account receivable-nya 47.500, Pak. Account receivable 47.500, ya oke. Kemudian inventory-nya? Inventory-nya 66.000. 66 ya. PPE? PPE-nya 180.000, Pak. PPE 180.000. Accounts payable? Account payable-nya 7.500. Bonds payable? Bonds payable-nya 19.000. Bukan. Bonds payable-nya berapa? Maaf. Bonds payable-nya 48.250, Pak. 48.250, 15 plus 4,5 plus 29 ya. 15 plus 4,5 plus 29 dikurangi dengan 300. Dikurangi dengan 2,5. Iya, Pak. Ya, baik. Terus common share-nya? Common share-nya 140.000. 140.000, kemudian share premium? Share premiumnya 9.550, Pak. 9.550, kemudian laba ditahannya? Laba ditahannya 117.200. 117.200. Oke, terima kasih Kurnia. Ya, Pak, baik. Terima kasih kembali. Nah, ini ya. Total asetnya 322.500. Kemudian total ekuitasnya 322.500 juga. Saldo kasnya 29, account receivable 47.500, inventory 66, PPS 180, accounts payable 7.500, bonus payable 48.250, kemudian share premium 9.550, laba ditahannya 117.200. Nah, kalau kemudian tadi teman-teman menggunakan jurnal yang di sini, maka kita akan punya alternatif neracanya. Alternatif neracanya untuk aset tetap sama, ya, tidak ada perubahan. Sebentar, saya pindahkan ke sini dulu alternatifnya. Kalau jurnalnya seperti yang tadi, berarti di sini cash
322, kemudian ya, tapi di sini di bawah bonds payable, ya, di bawah bonds payable nanti akan kita tambahkan satu baris. Ya, ini adalah diskon on bonds payable. Kemudian ini ya bukan 48250, tetapi untuk bonds payable-nya 15.000, 20.000 ditambah dengan 30 ya, 50.000 untuk bonds payable-nya. Bonds payable-nya akan kita catat sebesar 50.000. Kemudian ada diskon on bonds payable sebesar 2,5. Diskon on bonus payable 2,5. Nah, kalau kemudian tadi teman-teman buat jurnalnya premium, ini enggak cocok ini. Sebentar. Oh, ini bukan, ini 50, ininya berarti bukan 1,50 ya. 1,250 sini. Set bonus diskon 1.000. 30, 250, 7,5. Oh ini 7,5. Sebentar, ini oh itu bonus 4,5 ya. 4,5 dikurangi lagi 500 di sini. Kurangi lagi 500, ini 49, 500. Sebentar, ini 50, kemudian ini 1,750. Jika 500, kemudian di jurnal yang di sini, kalau kita menggunakan pendekatan yang kedua, ya, maka jurnal ini pun kita sedikit modifikasi di sini alternatifnya dengan untuk ya, ada kondisi ini kita modifikasi bukan seperti ini jurnalnya di sini. Ini bonus payable-nya sebesar 5.000. 5.000, kemudian di sini ada akun diskon on bonus payable sebesar 500. Ya, kalau teman-teman kemudian menggunakan pendekatan yang ada akun diskonnya, maka untuk jurnal yang ke-6 di sini, akun diskonnya akan kita munculkan sebesar 500 dan bonus payable-nya akan kita debit sebesar 5.000. Sehingga untuk neracanya, ini akun bonus payable-nya akan muncul sebesar 50, yaitu sebesar nilai nominal. Kemudian muncul akun diskonnya sebesar 1,750. Silakan menggunakan yang manapun, itu tidak masalah kalau bagi saya. Walaupun memang sekarang ini akun diskon on bonus payable atau premium on bonus payable itu sudah
tidak digunakan lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman masih mau menggunakan akun tersebut, bagi saya insya Allah tidak masalah. Baik, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Atau ada yang perlu kita koreksi dari hasil pengerjaan soal kita, baik tadi yang di slide maupun yang di Excel ini. Izin tanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Pak, kalau perusahaan ketika misalkan dia melakukan akuisisi itu, di tanggal dia mengakuisisi suatu perusahaan yang lainnya, itu berarti dia langsung diwajibkan untuk bikin neraca yang baru, apa itu nanti di akhir tahun aja, Pak? Oke. Untuk hal tersebut sebetulnya tidak harus kemudian membuat neraca pada saat ini ya, pada saat apa namanya? Pada saat akuisisi. Ya. Bisa langsung, bisa nanti misalkan membuat neracanya di akhir tahun. Gitu ya, kalau kemudian keharusan apakah harus membuat di apa pada saat awal harus membuat atau tidak, itu tidak harus kemudian dilakukan gitu ya. Cuma kalau kemudian untuk kasus-kasus kita dalam proses pembelajaran, sering sekali Bu Iin ya, Bu Iin, kan sebenarnya kan Bu Iin, kalau sekarang kan Bu Dia, saya kurang tahu kalau Bu Dia preferensi seperti apa. Tapi biasanya kalau Bu Iin itu selalu kemudian meminta kita untuk apa namanya, untuk menyampaikan ya kepada teman-teman agar pada saat proses akuisisi itu langsung dibuat neracanya. Gitu ya Mas ya. Kalau terkait akun gen tadi itu kan nanti ya, di akhir bakalan masuk ke laporan laba rugi ya Pak? Ya, akun gen, akun expense akan masuk ke dalam laporan laba rugi nantinya. Jadi tadi sebetulnya kita close sementara itu hanya catatan sementara gitu. Makanya kemudian untuk jurnal itu saya tidak memberikan nomor tersendiri gitu. Itu apa namanya? Hanya dibuat untuk keperluan penyusunan neraca pada saat proses akuisisi saja gitu. Nanti kalau untuk selanjutnya akun expense, akun gen tersebut akan dilaporkan di laporan laba rugi tahun berjalan. Oleh perusahaan Pak Ofisi, ya dari SAMI. Jadi sebenarnya Pak, yang return earnings di sini itu udah mencakup yang gen tadi, terus ada expense di sana kah Pak? Ya. Untuk return earning yang barunya ini yang di neraca si PT ABC-nya. Oh iya, yang di sini return earning-nya ini sudah termasuk ya, sudah termasuk gain dan expense. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, sami-sami. Jadi teman-teman untuk yang jurnal ini sebetulnya makanya untuk jurnal kan 6, kemudian saya tidak kasih nomor tersendiri ya. Ini hanya semata-mata untuk pembuatan neraca awal tahun saja gitu. Artinya sebetulnya secara realnya akun gain dan akun expense ini itu belum di closing. Closingnya tetap nanti pada akhir tahun. Sehingga akun gain-nya dan akun expense-nya tetap akan muncul di laporan laba rugi tahun berjalan. Mana tadi saya lupa menyampaikan hal ini gitu. Oke, monggo ada yang lain yang perlu kita diskusikan? Izin bertanya. Ya, silakan. Kalau bond tadi kan itu diskon ya Pak ya. Kalau misalnya kasusnya premium dan ada biaya penerbitan itu jurnalnya gimana Pak? Kalau ada premium dan ada biaya penerbitan berarti di sini debitnya premium. Kreditnya cash. Ya, misalkan ini diterbitkan dengan harga 31 ya. Misalkan diterbitkan dengan harga 31, maka di jurnal yang pertama di sini debit investment-nya sebesar 31, kredit premium sebesar 1, kemudian bonus payable sebesar 30.
Nanti pada saat pembayaran biaya penerbitan, berarti debit premium 250, kredit cash 250. Ya, tinggal ganti akun diskonnya dengan akun premiumnya. Kalau kita menggunakan pendekatan yang di sini, ya, pendekatan di sini, kalau ada premium, ya, kalau ada premium tetap di sini ke akun bonds payable debitnya. Karena kita tidak punya akun diskon dan premiumnya untuk yang alternatif pertama. Ya, tapi di sini nanti bonds payable-nya bukan 29, berarti 31. Begitu ya? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sami-sami. Ada lagi? Dipersilakan, masih ada waktu sekitar 5 menit. Cukup, teman-teman. Nanti saya share ya untuk jawabannya. Insya Allah setelah kelas ini saya tutup, saya segera share untuk jawaban baik yang di PPT maupun di Excel ini. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mohon izin, berarti mungkin kita cukupkan sampai sini untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf. Ya, tetap jaga kesehatan, jaga sabun, plus mengingat teman-teman yang semua sudah dalam sehat walafiat, dan insya Allah pekan depan bisa ketemu lagi dalam baik. Tasya bisa dulu atau baik, teman-teman, izin saya close ya untuk Zoom-nya. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman.